Perkenalkan, nama saya Nasrani Burning, saya dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 1. Pertama-tama kita akan membuat package baru yang bernama kuis 1. Di sini saya mendapatkan tipe soal B. Untuk soal nomor satunya, kita diminta untuk membuat perhitungan tentang BMI. Di sini kita menggunakan private binding. Di sini akan ada button atau tombol ke perhitungan BMI-nya. Dan di sini juga ada inisialisasi value dari berat badannya dengan binding dot input BB dan jenisnya adalah string. Ada juga inisialisasi value dari tingginya juga bertipe string. Ada juga penggunaan logika if di mana BB-nya tidak kosong atau tidak sama dengan nol dan tingginya juga tidak sama dengan nol atau kosong, maka BB-nya akan bertipe data double dan juga tingginya juga bertipe data table sehingga dia secara otomatis akan diubah ke sentimeter. Untuk perhitungan BMI-nya di mana berat berat badan bagi tinggi dikali tinggi. Di sini juga ada teksnya BMI calculation, di mana eh, pada BMI kategorinya ini ada kategori juga di mana ketika BMI-nya kecil dari 18,5 dia akan masuk kategori kurus. Ketika BMI-nya kecil sama dengan 18, besar sama dengan 18,5 dan kecil sama dengan 24,9 maka dikategorikan normal. Dan ketika BMI-nya besar sama dengan 25, kecil sama dengan 29,9 dan termasuk kategori gemuk. Dan selebih dari itu maka akan otomatis tertampil obesitas. Di sini juga akan menampilkan teks di mana perhitungan BMI kita pada bagian ini. Dan juga ada juga penampilan teks di mana masukkan angka BMI yang valid. Dan juga ada tulisan berat badan dan tinggi badan wajib diisi. Setelah itu dia akan menampilkan hasilnya. Selanjutnya ada soal kedua. Pada soal kedua ini kita juga menggunakan private binding juga dan juga menggunakan private file data list, di mana data list ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang akan kita tampilkan dengan menggunakan list view. Di sini akan ada data Shopee, Tokopedia, Shein, Lazada, dan Zalora. Ada juga penggunaan private file URL maps, di mana berisi dari URL ataupun link-link dari halaman halaman dari sosial medianya atau dari marketplace yang kita gunakan. Kita juga di sini juga ada penggunaan require activity menggunakan toolbar dan action bar. Di sini juga kita menggunakan adapter di mana akan menampilkan list-list itemnya. Di sini juga kita ada guna di sini juga ada menggunakan button list view items. Di sini
ketika kita klik, maka dia secara otomatis akan berpindah ke halaman URL dari marketplace-nya. Ada juga penggunaan logika if, di mana kita ketika menekan URL-nya eh, tidak sama dengan nol, maka dia akan secara otomatis loading dan dia akan menampilkan dan berpindah ke halaman splash activity dengan menampilkan URL dan ada juga title-nya dan halamannya akan dimulai. Selanjutnya ada splash activity, di mana splash activity ini juga kita gunakan private binding-nya dengan menggunakan set content view menjadi binding root. Nah, di sini juga kita ada inisialisasi value dari URL-nya menggunakan intent eh, dengan nama URL dan juga title-nya dengan nama title. Di sini juga kita menggunakan inisialisasi dari logo marketplace-nya. Di sini ada title dari marketplace dan di sini ada gambar atau logonya. Di sini kita akan menambahkan logo-logo itu di bagian rest drawable, di mana penggunaan logo ini bisa kita langsung drag and drop langsung ke folder drawable-nya, sehingga otomatis akan tertambahkan seperti ini. Nah, di sini sudah ada penggunaan drawable dan juga pada splash activity ini dia akan delay selama 3 detik dan berpindah ke web yang telah kita tekan, di mana di sini menggunakan delay 3 detik eh, dan akan menjalankan eh, atau start dari web view activity kita ketika kita menekan URL-nya. Di sini juga ada file activity dari web view activity menggunakan private binding juga dan set content view-nya ke binding root. Ada juga penggunaan action bar menggunakan toolbar, di mana eh, kit- di pada bagian toolbarnya ada title bernama halaman web dan juga ada inisialisasi URL menggunakan intent URL dari marketplace kita. Di mana kita menekan URL-nya, dia akan loading dan menampilkan halaman dari marketplace. Ada juga penggunaan logika if binding web view can go back. Di sini kita bisa kembali juga ke halaman sebelum web ditampilkan. Dan juga ada else, maka dia akan keluar dari activity yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan ada eh, ada pengembalian dia pengembalian ke halaman home. Secara otomatis dia akan ke home. Ada di sini juga ada penggunaan logout fragment. Pada logout fragment ini juga kita menggunakan private binding. Di sini juga kita menggunakan toolbar dan action bar kita dengan titlenya logout. Di sini juga ada button out. Ketika kita klik, maka akan keluar material alert dialog dengan tulisan konfirmasi
apakah Anda ingin keluar dari halaman quiz 1? Maka akan ada pilihan ya dan ketika kita memilih ya, maka akan eh, mengeluarkan tulisan Anda memilih ya. Dan ketika kita memilih ya, maka dia akan secara otomatis halaman, berpindah ke halaman fragment home kita. Fragmentnya akan berpindah dan berubah ke halaman fragment home. Nah, ketika kita menekan button batal, maka akan ada snack bar dengan tulisan Anda kembali ke halaman quiz dan eh, dan langsung tertutup. Maka ada pesan snack bar ditutup dan eh, ada dialognya yang menampilkan Anda memilih tidak dan dia akan tetap di halaman itu sendiri. Ini adalah layoutnya dari soal 1 PMI. Ini ada list view. Ini penggunaan button map view. Di sini juga kita menggunakan button map view di mana ada dua button. Yang pertama untuk halaman quiz satunya dan kedua ada di main activity-nya. Di sini saya akan menjalankannya. Ini adalah splash screen. Nah, di sini ada home, ada toolbar, dan ada button-button yang akan menampilkan pertemuan kita. Ada juga penggunaan button nav view-nya, ada home, message, dan more. Kita pilih quiz 1. Untuk quiz 1, dia akan ke halaman yang telah kita tentukan. Ada juga penggunaan dari button nav view yang kedua dengan isi halaman hitung, halaman list, dan logout. Untuk perhitungan, kita bisa masukkan di sini saya salah teks, seharusnya masukkan tinggi badan. Nah, BMI Anda obesitas 45. Selanjutnya ke list view, ada toolbarnya dengan title soal 2. Di sini ketika saya klik URL dari Shopee, maka dia secara otomatis akan menampilkan splash selama 3 detik dan menampilkan halaman web dari marketplace Shopee. Di sini ada penggunaan toolbar juga dengan tulisan halaman web. Ini adalah halaman Shopee-nya. Kita kembali. Begitu juga ke Tokopedia, Shein, dan Lazada. Selanjutnya untuk logout, ketika kita tekan, maka ada tulisan logout ditekan dan juga penggunaan toolbarnya dengan tulisan atau titlenya logout. Dan kita tekan button logout, maka ada eh, material alert dialog. Apakah Anda ingin keluar dari halaman Q1? Ketika batal, maka kita akan tetap di halaman quiz. Dan ketika kita menekan ya, maka dia akan kembali langsung ke halaman home. Sekian penjelasan saya tentang quiz 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.